Masa mau mengendap sampai 1 miliar lebih? Ya kan? Kan Kalau- lucu. Ah, ini juga berarti Dispenda ini tidak gentleman, Pak. Kalau berbicara tentang PB ya, sebenarnya itu pemerintah desa tidak ada kewenangannya ke situ. Nah, karena bisa Pak deh. Karena Dispenda itu sudah mengeskakan satu kolektor untuk pekerjaan dalam hal menagih PBB. Iya, Kan begitu. begitu. Jadi- yang diusulkan oleh desa Yang itu ada diusulkan oleh desa dieskakan oleh Dispenda. Oh begitu. Berapa jumlah yang diusulkan oleh desa Pak? Nah, kalau saya kemarin itu 2 orang diusulkan oleh Sekdes, Oh, Sekdes. tapi yang kembali 1 yaitu sekretaris. Kan? Oh gitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah desa terkait dengan adanya tudingan ini Pak Desa? Nah, kalau itu sebenarnya Dispenda ini apa ya, kayak mau buang handuk atau gimana itu sampai diarahkan difokuskan semua ke desa. Secara regulasi saja sebenarnya Dispenda harus tahu Iya. bahwa bukan kewenangan pemerintah desa untuk memungut PBB. Iya. Kan begitu. Mereka Nah, sendiri- yang jadi persoalan juga bahwa Dispenda ini melakukan pembiaran terhadap kolektor selama ini kan dari 2012 sampai 2021. Iya. Kok baru hari ini kok muncul bahwa PBB mengendap di desa sampai 23 miliar? Kemana selama ini? Nah, berarti ada pembiaran, dari Dispenda ada pembiaran karena tidak ada teguran apa dan lain-lain sebagainya. Terus Pak Desa, apakah bagaimana kita menanggapi terkait dengan ancaman Dispenda bahwa tidak bisa dilaksanakan pembelian kepala desa ini nanti di desa yang menunggak pajaknya? Sebenarnya juga keliru karena tidak ada undang-undang. Nah, sekarang desa ini kan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang itu sudah jelas oleh pasal-pasal yang di dalam tentang masalah pilkades dan apa dan lain-lain sebagainya. Begitu. Dengar-dengar para kepala desa di Bulukumba sudah konsolidasi terkait dengan ini. Bagaimana hasilnya Pak Desa? Ya, kita memang sudah konsolidasi ditempatkan di Bulu Palido pada waktu itu. Nah, cuma saya pada waktu itu mengatakan bahwa memang kalau kita berbicara tentang PBB, berarti memang tidak ada kewenangannya pemerintah desa. Yang seharusnya Dispenda itu harus jeli loh dalam hal melakukan komentar-komentar. Contoh aja misalnya 109 desa yang ada di Kabupaten Bulukumba dengan tunggakan PBB hari ini 23 miliar. Oke, berarti seakan-akan 1 miliar lebih di desa, per desa ya, untuk mencapai itu. Seharusnya Dispenda menyebut juga kota dong. Jangan hanya menyebut desa saja. Kan begitu. Ya toh? Nah, sementara saya kan pokok masa mau mengendap sampai 1 miliar lebih. Ya kan? Kan Kalau- lucu. Nah, ini juga berarti Dispenda ini tidak gentleman, Pak. Seharusnya Dispenda ini menyurati kolektor, kemudian tembusan oleh pemerintah desa, toh, untuk melakukan koordinasi sebenarnya. Bukan seperti ini dilakukan Dispenda. Dia harus koordinasi. Karena ada juga alasan, saya terus terang, kalau misalnya ini mengendap di desa, di kolektor desa, ada punya alasan juga. Iya, saya karena selama ini juga tidak pernah saya diinsentif. Nah, begitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang juga ini saya lihat kolektor menyetor ke Dispenda, Pak, hanya selembaran kertas dikasih, tidak dikasih pelunasan wajib pajak. Selembaran jika kertas biasa sih 10 juta di store kolektor 10 juta sudah terima 10 juta dari desa ini, tapi tidak ada pelunasan PBB. Makanya banyak warga itu double Pak. Nah, jadi saya rasa Dispenda ini sebenarnya harus dialego secara gentleman sebenarnya untuk bagaimana mengantisipasi warga. Jangan seperti itu loh, amburadul ngomongnya. Ya kan?